Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah dan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya Tani Dwi Kartika, NIM 201494 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait RPS tentang biologi mengenai virus. Apa itu virus? Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus tersusun atas bagian kepala yang berisi DNA atau RNA, kapsid, virion, dan ekor. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri, yaitu sekitar 20-300 ml. Lalu bagaimana virus bereproduksi? Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang. Untuk replika virus hanya memerlukan asam nukleat. Materi yang diperlukan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang atau hospesnya. Contoh, organisme yang menjadi hospes virus adalah bakteri, jaringan embrio, hewan, tumbuhan, dan bahkan manusia. Proses reproduksi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis, eklivase, pematangan, dan lisis. Berikut akan dibahas tentang cara replikasi virus yang terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap pertama yaitu adsorpsi. Tahap menempelnya virion pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site untuk setiap jenis virus berbeda-beda, misalnya berupa protein untuk picornavirus atau oligosakarida untuk ortomisovirus dan paramisovirus. Lalu tahap yang selanjutnya itu tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang, dan kapsid virus menjadi kosong. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap sintesis atau eklivase. Pada tahap ini, pembentukan asam nukleat atau salinan genom dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pematangan atau tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Tahap yang terakhir yaitu tahap lisis. Tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim atau lisozime yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Jadi teman-teman dapat melihat pada bagian gambar bagaimana tahap-tahap perkembangan virus ini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dari organisme lain. Adapun ciri-ciri virus yang dapat dikenali yaitu hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Lalu ciri yang kedua yaitu tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Selanjutnya berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang keempat memiliki bentuk yang bervariasi. Selanjutnya hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ciri yang selanjutnya yaitu dapat dikristalkan. Selanjutnya memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Selanjutnya tidak memiliki sitoplasma. Dan yang terakhir tidak melakukan aktivitas metabolisme. Pembahasan yang selanjutnya tentang struktur penyusunan virus. Dapat dilihat di gambar struktur penyusunan virus. Dari mulai envelope protein kompleks, viral kapsid kompleks,
leukoplasid protein kompleks, envelope, viral genom RNA atau DNA, lalu yang terakhir enzim. Pada bagian virus terdapat kepala. Kepala virus berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Di bagian kepala virus ini juga terdapat kapsid yang bentuknya dapat berbeda-beda tergantung pada jenis virus. Lalu bagian yang kedua yaitu kapsid. Kapsid adalah selubung protein yang tersusun atas rangkaian kapsomer atau subunit protein. Kapsid memiliki beragam fungsi penting bagi virus, termasuk melindungi isi kepala virus yaitu DNA atau RNA sebagai pembentuk tubuh, serta melindungi virus dari kondisi lingkungan luar. Bagian yang ketiga yaitu isi tubuh atau virion. Isi tubuh virus adalah bahan genetik berupa asam nukleat, DNA atau RNA. Jenis asam nukleat pada virion akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virion berupa RNA biasanya dimiliki virus yang menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Bagian yang terakhir yaitu ekor. Virus memiliki ekor yang berfungsi sebagai area untuk melekatkan diri pada sel inang atau sel organisme yang dihinggapi. Umumnya, ekor virus terdiri atas beberapa tabung tersumbat berisi benang dan serat halus. Namun, bagian tubuh virus yang satu ini umumnya tidak dimiliki oleh virus yang hanya menginfeksi sel eukariotik. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.